Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di pertemuan sebelumnya Ustaz sudah perkenalan, kemudian Ustaz juga sudah tampilkan beberapa video terkait dengan zaman keemasan Islam sebagai pusat ilmu di bidang sains. Ada beberapa penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan Islam, dan Ustaz yakin antum adalah generasi-generasi penerus untuk para ilmuwan masa depan kita di agama Islam, di dunia Islam. Baik, anak-anakku sekalian, singkat cerita, di pertemuan kali ini insyaallah Ustaz akan memperkenalkan beberapa item terkait dengan IPA, fisika khususnya. Jadi sebelum kita ke arah yang lebih mendalam, jadi untuk IPA itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa bidang. Ada yang pertama itu fisika, kemudian kimia, biologi, ilmu bumi dan antariksa. Sebenarnya masih banyak anakku sekalian, tapi yang Ustaz bahas di sini ada 4 bidang di sini. Untuk fisika di sini khusus membahas tentang yang seperti yang anak-anakku sekalian yang lihat di sini, khusus membahas tentang materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Jadi kalau fisika itu lebih ke gejala-gejala yang terjadi di alam sekitar kita. Nah, itu yang akan kita bahas di fisika, mulai dari cahaya yang muncul, kenapa bisa muncul cahaya itu. Kemudian bisa kita ukur nanti berapa intensitas cahayanya. Kemudian nanti ada panas, atau kalau bahasa fisikanya itu kalor. Nanti kita ukur berapa kalor ketika kita memasak air, berapa kalor yang dibutuhkan. Kemudian energi, nanti yang kalian pernah pelajari waktu SD, ada energi, perubahan energi juga. Ada energi itu bisa dirubah mulai dari energi cahaya menjadi energi gerak. Kemudian kalau lampu itu energi listrik menjadi cahaya, kemudian jadi kalor. Nah, insyaallah kita akan bahas di fisika, dan masih banyak penerapan-penerapan yang lainnya yang lebih luas. Jadi fisika ini tidak asing untuk kita semua, sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di kimia, insyaallah Ustaz juga akan mengajar di kimia nanti. Kimia ini lebih ke penyusun dan perubahan zat. Jadi kalau kimia ini lebih ke zat-zatnya. Ada nanti kita akan bahas tentang tentang atom. Di kimia dibahas di sini, partikel terkecil. Kemudian nanti zat-zat kimia ada yang zat-zat, nanti ada NaCl dan lain sebagainya, kita bahas di kimia ini. Nanti ada asam basa juga kita bahas. Kalau di biologi, soalnya nanti akan diajarkan oleh Ustazah Ulul Azmi yang fokus di bidang biologi. Kemudian di ilmu bumi dan antariksa, nah insyaallah Ustaz juga akan mengajarkan di sini. Kalau bahasa kerennya di sini sekarang itu ilmu astronomi, ya, ilmu astronomi. Nanti kita akan membahas tentang planet-planet. Nah, ini sangat menarik sekali kita berimajinasi di ilmu planet ini, ilmu antariksa. Nah, kita berimajinasi bagaimana sih alam semesta ini. Nah, jadi kalau orang-orang barat itu bukan hanya kalau kita kan masih memikirkan tentang bagaimana mengoperasikan komputer. Kalau mereka itu lebih ke sana, lebih jauh lagi pemikiran mereka. Anak-anak mudanya itu kreatif semua, terutama kalau di Jepang itu luar biasa, sudah bisa merakit
komputer dan sebagainya. Kalau kita masih bergelut dengan dunia game, anak-anak muda dihabiskan waktunya dengan main game, kemudian main TikTok. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus. Nah, kita diberikan konsumsi seperti itu. Mereka kalau di dunia barat itu sudah berpikir bagaimana untuk terbang dan berinteraksi dengan alam semesta di luar sana. Itu yang dibahas terus sekalian. Baik, kita langsung saja. Nah, itu sekedar pengantar dari Ustadz terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Kalau kalian pernah mendengar Einstein, kemudian ada Galileo Galilei, kemudian ada Newton, kemudian ada B.J. Habibie juga. Nah, itu termasuk dari Indonesia ya. Itu fokus bidangnya di bidang fisika. Nah, jadi kalau antum mau membaca-baca riwayat hidupnya, nah silahkan. Nah, siapa tahu kan nanti terinspirasi untuk menjadi seorang ilmuwan juga. Baik anak-anak sekalian, jadi di fisika ini atau ilmu pengetahuan alam tidak terlepas dari bagaimana kita bereksperimen atau mengamati alam sekitar kita. Jadi kita dituntut untuk peka dengan alam sekitar kita. Jadi ada pokok pembahasan kita. Yang pertama tadi ada IPA. Nah, kita bagaimana ilmu IPA itu. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah tentang pengukuran. Yang ketiga nanti kita akan bahas tentang besaran fisika. Nah, saya ulangi, yang kita bahas di hari ini adalah terkait dengan yang pertama ilmu IPA. Ilmu IPA itu sendiri apa? Kemudian yang kedua tentang pengukuran, yang ketiga itu tentang besaran fisika. Baik, untuk yang kedua ini, pengukuran kalau dalam bahasa fisikanya itu merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Jadi kalau bahasa fisikanya, pengukuran itu kita membandingkan. Misal panjang saya kita bandingkan dengan alat ukurnya. Kemudian bisa juga ini kita mengukur massa kita, tinggi badan kita, massa tubuh kita dan lain sebagainya. Itu kegiatan mengukur. Jadi kalau sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu nanti namanya besaran. Insya Allah untuk lebih jadi kalau antum pernah ke pasar nanti ada orang yang sedang nimbang, itu sedang mengukur mereka. Kemudian kalau antum lihat-lihat orang yang di jalan-jalan sedang mengukur jalan, nah itu mereka juga sedang melakukan pengukuran. Kemudian kalau antum ke dokter misal, antum diukur suhu tubuhnya, nah itu juga melakukan pengukuran. Kalau lain juga nanti akan ditimbang. Jadi kalau ini ada yang salah ya, kalau di bahasa kalian itu berat badan, sebenarnya bukan berat badan, itu massa badan ya, massa sebenarnya yang diukur, massa badannya, dan massa badannya yang diukur, kemudian tinggi badannya juga diukur. Nah itu sedang melakukan pengukuran. Untuk lebih dalamnya nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang pengukuran. Insya Allah kita akan bahas juga nanti satuan-satuannya, kita rubah satuan dari ini pernah kalian pelajari waktu SD, kilometer diubah ke meter berapa, meter berubah ke sentimeter berapa. Insyaallah kita bahas. Ustadz lebih untuk hari ini lebih fokus ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang besaran fisika. Nah ini yang kalian harus hafal tentang besaran fisika ini, karena kalau kalian mau menjadi seorang ilmuwan, kalian harus menghafal atau memahami dasar-dasar fisika, terutama di bab besaran fisika ini. Nah ini bisa dibaca-baca untuk pengembangan. Nah ini besaran. Jadi ini bisa dicatat, besaran itu ada dua. Besaran fisika itu ada dua, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran pokok yang ini. Kemudian yang kedua
ada